kurang T, kurang S, kurang E ya. Oh nggak bisa Pak, biasanya ini typo. Habis itu apply, kemudian oke. Setelah itu kita enable wireless-nya dan mengatur bandnya yaitu BGN, dan mengatur regulatory domainnya itu Indonesia. Kita apply, kemudian scan. Setelah itu start. Cari ruang software seperti ini. Silahkan di connect, habis itu apply dan pastikan statusnya connect to establish. Nah seperti ini ya. Ini sudah connect. Kalian bisa request IP address menggunakan IP DHCP client. Tambah, arahkan ke WLAN 1, apply, kemudian oke. Ini agak lama. Baik, sembari menunggu. Nah ini udah ya, dapat 0.209. Selanjutnya ke sisi yang router cabang, sama ya, masuk wireless, security profile-nya diatur. Karena kita menggunakan ruang software, masukkan passwordnya ruang software. Apply, kemudian oke. Setelah itu kembali ke wireless, kita enable, masuk ke settingan wireless, rubah bandnya menjadi BGN. Setelah itu regulatory domainnya arahkan ke Indonesia. Kita apply, kemudian scan. Cari ruang software, kemudian connect, apply, pastikan statusnya connect to establish. Nah seperti ini. Setelah itu kita request IP address menggunakan IP DHCP client. Tambah, arahkan ke WLAN 1. Kita apply dan oke. Nah sebelum mengkonfigurasi tunnel ya, tunnel PPTP, kalian harus memastikan router kantor dan router cabang ini bisa ping. Kalau ini kamu ping nggak bisa, ya kamu nggak bakalan bisa setting tunnelnya. Jadi syaratnya ini bisa ping dulu, baru bisa mengaktifkan tunnel. Nah ini sudah dapat 201, kita bisa coba ping, kita uji konektivitas antara router kantor dan router cabang dengan ping 172.16.0.219. Nah kalau trouble seperti ini juga terjadi ya. Kemarin-kemarin juga trouble. Saya sudah menyiapkan satu perangkat namanya uji peng ini. Nah ini uji peng yang belum tak rubah. Nanti solusinya kalau seperti ini ya, nggak bisa ping. Nanti dikonekkan ke uji peng ini aja. Passwordnya silahkan join. Ya passwordnya silahkan join. Saya cek dulu apakah passwordnya silahkan join.
Tak ganti ya ini biar nggak aneh. Tak ganti internet. Passwordnya ya, passwordnya silakan join. Oke. Kita bikin profil baru ya, Cak. Bikin profil baru, kita tambah supaya nggak merubah yang tadi. Profil internet gitu ya, atau profil PPTP. Kita aktifkan dynamic case-nya, kita masukkan silahkan join. Nah ini kemudian rubah profil yang tadinya default diganti dengan profil PPTP. Setelah itu di apply, kemudian scan, di start. Cari yang namanya internet. Nah di sini internet ada ya. Kita connect, kita apply. Sudah pastikan connect to establish. Nah ini. Setelah itu request baru ya. Nah, ini udah baru ini. Udah dapat baru ini kita. Selanjutnya yang di wireless juga begitu. Yang di cabang di security profile tambahkan profil baru namanya PPTP biar nggak merubah yang default. Centang ini. Masukkan passwordnya, silahkan join. Kita apply oke, kembali ke wireless. Arahkan security profile-nya ke profil PPTP, habis itu di apply. Kemudian scan lagi supaya ini tidak merubah yang default tadi ya. Ini internet sudah muncul, kita connect, habis itu apply. Pastikan connect to establish. Nah seperti itu. Kita cek IP DHCP server. Nah ini sudah terhubung dan mendapatkan IP. Kita bisa uji konektivitasnya. Ping 172.16.2.252. Ya 252 ya. Nah ini udah replay. Harus replay ya nanti. Kalau nggak replay ya nggak bisa bikin tanam. Kalau sudah replay seperti ini, kita baru bisa mengaktifkan PPTP panelnya. Caranya untuk router kantor kita aktifkan terlebih dahulu PPTP servernya. Ngekliknya di menu PPTP ini ya 3 kali ini. Habis itu PPTP servernya diklik, tinggal dicentang. Habis itu apply, oke. Sudah ditutup untuk mengaktifkan. Defaultnya dia disable, harus diaktifkan. Kemudian menambahkan user dan password di bagian secret. Tambah, kasih nama username-nya, misalkan PPTP user. Kebanyakan. Passwordnya misalkan apa? 1. Servisnya ganti dengan PPTP saja. Lokal addressnya sesuai yang kita desain topologinya, yaitu 10.10.10.1 untuk lokal address, 10.10.2 untuk remote address. 10.10.10.1 10.10.10.2. Sebenarnya kalian
bisa mengaktifkan pool ya, pakai pool bisa, atau pakai profile ini bisa. Tapi ini standarnya seperti ini ya, default ini aja. Kemudian apply, kemudian oke. Setelah itu dari sisi router cabangnya nanti silakan diamati di interface ya. Di interface-nya ini belum muncul. Nanti setelah dial up dia akan muncul interface baru namanya PPTP. Nah, dari router cabang kita mengaktifkan yang namanya PPTP client. Nah, ini letaknya ada di sini ada di sini ya, di interface. Kemudian klik tambah, kemudian PPTP client. Kemudian masuk ke dial out. Connect-nya adalah IP-nya router kantor berapa ini? 172.11.2.252 ya kan? Nah, itu dimasukkan ke sini ya. Ini di copy. Kalau malas ngetik ya, ini copy. Masukkan ke sini. Dan misalnya apa tadi? PPTP apa? PPTP user, passwordnya 1. Kemudian apply. Nah, ini ya, statusnya apa ini? Connect. Nah, ini membentuk PPTP bindingnya sama membentuk interface baru namanya PPTP. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian menghubungkan PC utama dengan PC cabang. Nanti menggunakan routing statis. Jadi router kantor itu ngerut ke sini ke PC cabang, sama router cabangnya ngerut ke PC utama, ke networknya. Routing statis pernah belum? Setting routing statis pernah belum? Belum pernah ya? Baik, saya coba sedikit jelaskan. Jadi kalau ada router seperti ini ya, ini router A, kemudian ada jaringan. Ini misalkan networknya adalah 192.168.1.0, dan di sini 192.168.2.0/24. Supaya network yang di area sini, network yang di area sini dan yang di area sini ya, itu bisa komunikasi, tidak perlu routing. Kalau routernya cuma sitok, kalau routernya cuma siji, ada jaringan yang seperti ini, networknya beda kan, 1.0 sama 2.0 kan beda. Supaya network 2.0 dan 1.0 bisa komunikasi, itu tidak perlu routing, karena routernya cuma satu. Kalau routernya dua, kasusnya yang ada di komunikasi harus di routing, karena melewati router lain. Kalau ini kan routernya dia sendiri, routernya situ 3W, sudah network ini bisa, nggak perlu routing kalau seperti itu. Tapi kalau kasusnya seperti ini, ada router lagi, router B, misalkan ya, ada network, misalkan 192.168.2.0
168.3.0/24 dan di sini 10.10.10.0/30. Nah, area sini ya. Ini supaya komunikasi dengan ini harus di routing. Karena apa? Melewati router lain, yaitu router B. Jadi A ngerouting ke sini, kemudian B ngerouting ke sini, ke 2.0 dan ke 1.0. Kalau yang hanya komunikasi hanya 2.0 ya yang satu nggak bisa. Jadi syaratnya di sini harus ada gateway ya nanti ya. Harus ada gateway. Ini juga harus ada gateway. Routingnya, perintahnya kalau di mikrotik ya IP route ADD